Di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, hingga Spanyol, kebiasaan baik untuk peduli terhadap lingkungan sekitar sudah semestinya ditanamkan sejak usia dini. Hal ini sejalan dengan penelitian determinan sosial kesehatan, keluarga, dan kebersihan pribadi anak yang dilakukan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Murcia tahun 2019. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pembelajaran serta rutinitas yang diterapkan sejak kecil berkontribusi secara langsung terhadap pembentukan perilaku kebersihan anak. Bahkan, hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa anak usia 3 hingga 5 tahun sudah mulai menunjukkan inisiatif dan keinginan untuk mengambil tanggung jawab sederhana dengan merapikan mainan atau membersihkan diri secara mandiri. Dengan memupuk kebiasaan baik ini sejak dini, kesadaran terhadap lingkungan diharapkan dapat tumbuh dan terbawa hingga usia dewasa. Inilah yang terus dipraktikkan sehari-harinya oleh Jovelyn Hutama, salah seorang murid dalam kelas kata perenungan yang diselenggarakan oleh Seci Medan. Remaja usia 15 tahun ini diajak untuk mendaur ulang berbagai jenis sampah, mulai dari botol plastik, kertas, hingga karton sebagai langkah nyata menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Menurut saya penting banget sih, karena di kayak Gen Z seperti kita ini biasanya tuh boros banget. Jadi kalau ikut kayak kegiatan seperti ini bisa membuat kita sadar bahwa kita juga harus lestarikan lingkungan seperti daur ulang atau membersihkan lingkungan, buang sampah pada tempatnya. Pas pelajaran sekolah kan, kita ada pelajaran seperti tempat pembuangan akhir gitu kan. Saya pas lihat video yang guru saya kasih gitu, saya lihat, wah sampahnya udah segunung gini. Jadi kayak udah urgent banget. Materi mengenai pelestarian lingkungan tidak cukup jika hanya disampaikan sebagai pelajaran di dalam kelas. Inilah yang ingin diajarkan para relawan Seci Medan dengan menghadirkan praktik langsung di luar sekolah. Pei-yin, salah seorang relawan, menyampaikan bahwa anak-anak diajak terlibat langsung dalam kegiatan mendaur ulang sampah kertas dan botol plastik di Depo Pelestarian Lingkungan. Melalui cara ini, nilai pelestarian lingkungan dimulai dari diri sendiri dan ditanamkan sejak usia dini. Kalau saya pribadi pasti saya merasa ini ya berhasil, dan karena mereka itu kita bisa lihat ya banyak sekali anak-anak di luar sana itu kalau suruh memegang sampah itu agak mungkin punya perasaan jijik, tapi mereka tidak. Dan mereka juga tadi paham, dan mereka tanya itu kenapa begitu banyak sampah. Nah kita jelasin bahwasan, nah ini akibat kalau kita tidak memakai barang-barang seperti yang bisa dipakai ulang, seperti botol minum, tempat makan. Nah inilah akibatnya kalau kita sering mengindahkan untuk membawa barang-barang yang bisa dipakai lagi. Mendidik generasi muda agar sadar lingkungan sejak dini merupakan investasi penting bagi masa depan bumi. Seperti kata perenungan Master Cheng Yen, jika ingin dunia menjadi bersih dan indah, maka hati manusia terlebih dahulu harus dijaga kebersihannya. Dari kesadaran yang tumbuh dalam diri inilah, generasi masa depan diharapkan mampu menjaga lingkungan dengan ketulusan dan tindakan nyata. Berawal dari kepedulian hati, insan Seci melangkah tanpa pamrih, mengulurkan tangan bagi sesama dan menjadikan kasih sayang sebagai kekuatan untuk melayani. Menyadari, menghargai, dan menciptakan berkah. Begitulah salah satu prinsip hidup relawan Seci dalam kehidupan sehari-hari. Setiap diri relawan terus ditempa lewat kegiatan pelatihan dan pembekalan.
Masyarakat dari berbagai kalangan dengan latar belakang profesi yang berbeda bergabung dalam barisan kerelawanan Seci. Seperti pada pelatihan relawan Abu Putih yang diadakan di kantor Yayasan Buddha Seci Cemara Asri Deli Serdang kali ini. Ratusan relawan dihimbau untuk tidak hanya berfokus pada upaya meringankan penderitaan orang lain saja, tetapi juga mampu menumbuhkan welas asih yang menjadi kebaikan bagi diri sendiri. Pelatihan hari ini ya sangat bagus. Di 100 orang lebih ini tentu hobi mereka beda-beda. Ada yang suka amal, ada yang suka pendidikan, ada yang suka konsumsi. Maka dari sini mereka latih. Kalau hobinya kemana, nanti dia masuk ke bidang mana. Itu sangat bagus. Dari sini kita melatih diri, melatih kesabaran, melatih saling bersilaturahmi sama-sama bersama relawan. Kesempatan ini bukanlah yang pertama bagi Khairiah Lubis, eksekutif produser dari Da ITV Medan. Ia mengaku bahagia dapat kembali hadir dan mengikuti pelatihan yang syarat dengan nilai kebajikan tersebut. Sejak tahun 2009, ia merasa bangga dapat berperan sebagai jurnalis yang menjadi jembatan dalam menyebarluaskan nilai-nilai kemanusiaan Yayasan Buddha Seci. Tidak hanya berperan dalam mencatat sejarah Seci, Da ITV juga berperan dalam menumbuhkan semangat kepedulian dalam menginspirasi sesama. Ya, saya bergabung di Da ITV ini sudah 17 tahun ya hingga saat ini gitu. Bekerja di sebuah stasiun televisi yang merupakan bagian dari sebuah yayasan kemanusiaan itu bagi saya ini seperti sejalan gitu dengan apa yang selama ini saya sukai gitu ya. Jadi dulu ketika saya bergabung di Da ITV, saya melihat visi misinya. Prinsip-prinsip kerelawanannya itu juga ikut mewarnai diri saya gitu ketika bekerja di Da ITV. Memanfaatkan waktu yang dimiliki untuk berbuat kebajikan. Begitulah cara relawan Seci mengisi kehidupan mereka sehari-hari. Semoga semakin banyak orang yang bergabung dan menambah panjang barisan relawan Seci. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah untuk hari esok. Sekian Da Inspirasi. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program-program unggulan Da ITV di platform YouTube maupun Da Plus yang bisa diunduh secara gratis melalui Play Store dan Apple Store. Saksikan konten inspiratif serta memenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Da Plus, discover inspiring content. Sampai jumpa.